Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada bab norma dan keadilan bagian 2. Yakni kita bahas tentang arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Arti penting norma. Aturan dalam masyarakat memiliki arti penting bagi terciptanya ketertiban dan keharmonisan masyarakat. Norma diperlukan untuk mewujudkan dan menjaga tatanan kehidupan bersama yang harmonis. Tanpa adanya norma, maka akan terjadi ketidakteraturan dalam kehidupan bermasyarakat. Fungsi aturan dalam masyarakat. 1. Pedoman dalam bertingkah laku. Norma memuat aturan tingkah laku masyarakat dalam pergaulan sehari-hari. 2. Menjaga kerukunan anggota masyarakat. Norma mengatur agar perbedaan dalam masyarakat tidak menimbulkan kekacauan atau ketidaktertiban. 3. Sistem pengendalian sosial. Tingkah laku anggota masyarakat diawasi dan dikendalikan oleh aturan yang berlaku. Norma hukum. Tujuan didirikannya negara adalah untuk menciptakan atau mewujudkan tatanan dan keadilan. Dalam setiap negara, khususnya negara hukum atau Rechtsstaat, keadilan diwujudkan melalui penerapan norma hukum. Dalam kehidupan bernegara, norma hukum memiliki peranan yang besar karena mengikat dan memaksa seluruh warga negara serta para penyelenggara negara. Norma hukum tidak dapat berjalan sendiri untuk mencapai tujuan keadilan, maka diperlukan alat-alat perlengkapan negara seperti polisi, jaksa, dan hakim. Fungsi norma hukum. Ada 4 ya. Yang pertama, memberikan pengesahan atau legitimasi terhadap apa yang berlaku dalam masyarakat. 2. Sebagai alat untuk mengatur atau mengendalikan perilaku manusia. 3. Sebagai alat untuk membentuk perilaku masyarakat dalam rangka pembangunan. 4. Sebagai sarana mengatasi segala bentuk penyimpangan dan konflik yang terjadi di masyarakat. Oke. Negara Indonesia negara hukum. Negara hukum adalah negara yang mendasarkan segala sesuatu, baik tindakan maupun pembentukan lembaga negara pada hukum tertulis atau tidak tertulis. Indonesia merupakan negara merdeka dan berdaulat yang didirikan dan diselenggarakan berdasarkan hukum. Unsur-unsur negara hukum. Menurut Evi Dicey, negara hukum mengandung 3 unsur, yakni 1. Supremacy of law, artinya penyelenggaraan negara didasarkan pada hukum. Di semua bidang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini telah diatur oleh hukum yang jelas. 2. Equality before of law, artinya setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. 3. Human right, artinya dijaminnya hak-hak asasi manusia. Jadi, hak setiap warga negara di suatu negara itu sudah dijamin. Landasan hukum negara Indonesia sebagai negara hukum. Yang pertama, Pancasila. Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan yang berbunyi, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. 2. Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, dalam pasal 1 ayat 3, Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. 2. Dalam pasal 27 ayat 1, Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Oke. Pengertian keadilan. Keadilan berasal dari kata adil. Secara etimologis, istilah adil berasal dari bahasa Arab yang artinya berada di tengah-tengah, jujur,
tegas, dan tulus. Bertindak adil adalah bertindak sesuai dengan standar hukum, baik hukum agama, hukum positif atau hukum negara, maupun hukum sosial atau hukum adat. Oke. Upaya perwujudan keadilan. Untuk menjaga ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, norma hukum harus ditegakkan. Setiap pelanggaran norma hukum harus mendapatkan sanksi agar terwujud keadilan. Keadilan merupakan roh dari setiap norma hukum. Tegaknya keadilan hukum akan menjadi jaminan bagi perwujudan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, serta nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sanksi atau hukum bagi pelanggar hukum. Ada 5 ya. Yang pertama teguran atau peringatan. 2. Pengurangan hak. 3. Denda. 4. Pembatasan kebebasan atau penjara atau kurungan. 5. Pidana mati. Oke. Ini sesuai dengan berat atau ringannya terhadap pelanggar hukum ya. Disesuaikan. Oke, ketika ada warga negara yang melanggar hukum, hendaknya masyarakat tidak main hakim sendiri, tapi kita serahkan kepada pihak yang berwajib dengan lembaga-lembaga yang berwenang. Oke, sistem peradilan di Indonesia ada 4 ya. Ada peradilan umum, ada peradilan agama, ada peradilan tata usaha, dan ada peradilan militer. Oke. Ini posisi di persidangan. Ada hakim di depan, paling depan. Di sini ada hakim ketua dan ada hakim anggota. Ada jaksa, terdakwa, letaknya di tengah ya. Ada penasihat hukum, bisa pengacara, bisa kuasa hukum. Ada saksi atau ahli, ada audiens. Oh ya, panitera. Oke, ini kira-kira lihat gambar. Seperti ini gambaran suasana di persidangan. Ya. Oke. Sekian dari saya. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.